Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanra Sarap. Di podcast kali ini saya akan membahas yang sedang viral ya, tentang seseorang yang ya ngata-ngatain giveaway-nya siapa ya, giveaway-nya Raffi Ahmad sama Baim Wong kayaknya. Buat saya sih sebenarnya ini pelajaran ya, buat kembali lagi pelajaran buat kita semua ya. Nggak jauh beda dengan video-video yang saya upload sebelum ini, podcast saya yang saya upload sebelum ini, yang saya juga membahas tentang masalah-masalah serupa. Sebenarnya memang hampir sama sih, tentang bagaimana kita bersosial media gitu loh ibaratnya. Karena kan sekarang ya lagi-lagi ada UU ITE dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya kalau nggak slow-slow banget atau siap mental ya mending nggak usah lah, nggak lebih. Tapi saya nggak akan bahas itu ya. Saya cuma akan bahas sebenarnya sih dari sisi lain ini semua sih, sebenarnya ada banyak faktor ya kalau saya kira ya. Pertama, mungkin kecemburuan sosial. Yang kedua mungkin emang ada gradasi itu loh, apa namanya, ya antara kaya dan miskin lah, mungkin seperti itulah bahasa kasarnya itulah. Terus ada lagi di sisi bahwa nggak semua orang tahu tentang strategi marketing, itu juga mungkin yang harus kita pahami. Terus uh, orang nggak tahu pendapatan youtuber atau pendapatan seorang youtuber dari AdSense YouTube-nya itu berapa. Nah, kurang lebih sebenarnya poin yang akan saya bahas tentang itu sih sebenarnya. Tentang masalah kesenjangan sosial sebenarnya kelihatan banget ya di videonya itu, bahwa ngomongin apa itu kan sebenarnya ya ujung-ujungnya cuman ya merasa ada gap lah, kurang lebih seperti itu kan. Ini kalau pendapat saya, jadi ini juga nggak akan membela masnya itu atau membela Raffi Ahmad, tapi sudut pandang saya melihat ini semua ya sangat-sangat mungkin ada perbedaan itulah yang membuat orang bisa berstatement seperti itu. Nah, langsung loncat ke tiga aja karena yang kedua sebenarnya hampir sama. Yang ketiga ya sebenarnya nggak banyak orang tahu tentang strategi marketing ya sebenarnya ya. Ini nanti kaitannya juga dengan apa yang ada di poin keempat gitu loh. Jadi bahwa ketika Raffi Transtatement atau apa itu membagikan uang 1 miliar, dan saat itu juga misal subscribernya bertambah 2 juta, sebenarnya itu mereka menambah satu orang subscriber tuh hanya dengan 500 perak sebenarnya. Investasi mereka yang keluarkan dari uang 1 miliar itu sebenarnya hanya, kalau dihitung per usernya itu hanya 500 perak jika mereka berhasil dapat 500 rupiah, jika mereka berhasil dapat 2 juta subscriber itu loh. Ya sangat-sangat realistis, dan itu sebenarnya biaya itu jauh lebih murah gitu loh. Jika teman-teman itu ngiklan ya, ads dan lain-lain, tidak dibantu dengan viral atau apa, budget iklan 1M itu mungkin nggak akan kecil kemungkinan lah kalau nggak yang orangnya tuh sangat tahu funneling tentang ini semua. Saya minum dulu ya. Tentang funneling, alur dan lain-lain gitu. Uang 1M bisa mendatangkan 1 juta subscriber itu sebenarnya juga kecil kemungkinan dulu, mungkin cuman berapa persen gitu loh sebenarnya. Bahkan bisa jadi malah zong gitu loh. Iklannya 1 miliar, subscribernya nggak seberapa gitu loh.
Sedang yang mereka dapatkan ini dengan uang 1 miliar itu mereka dapat view dari setiap videonya yang jelas pasti akan jumlahnya juga meningkat. Itu teman-teman bisa cek di Social Blade ya, peningkatan jumlah view dan subscriber mereka yang melakukan giveaway seperti itu berapa. Kan di Indonesia ada lumayan banyak ya yang menggunakan metode itu ya. Kalau tak lihat sih ada 20-an YouTuber lah yang udah jutaan itu yang melakukan seperti itu. Bahkan Just No Limit juga untuk melakukan seperti itu ya sebenarnya ya. Ya sangat-sangat masuk akal buat saya. Dari segi ilmu marketing ya sebenarnya ini sebuah ilmu gitu, sebuah metode, bukan masalah kita ngomongin ria atau apa. Ini jauh dari itu. Kalau kita ngomongin marketing ini ngomongin tentang ilmu gitu loh, ilmu tentang penjualan lah, lebih seperti itu. Bayangin aja cuma ngeluarin segitu, dan saya rasa sih pendapatan mereka yang udah berani ngeluarin seperti itu bahkan mungkin udah di atas, bisa 10 kali, bisa 5 kali dari 1M tersebut. Taruhlah 5 kali, berarti kan mereka sebenarnya cuma ngeluarin cost 20% dari pendapatan mereka untuk melakukan metode itu ya sebenarnya ya. Untung lagi sih yang melakukan itu, tapi hadiah dan lain-lainnya semua dari sponsor. Itu bahkan bisa teman-teman bisa 0 rupiah itu loh buat ngelakuin hal itu gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa? Dan mungkin karena niche-nya Indonesia itu yang model-model family seperti itu, emang mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip suka sinetron dan lain-lain lah, tipenya seperti itu, jenis tipe usernya seperti itu ya sangat related dengan ditawarin uang dengan hadiah seperti itu loh, sebenarnya seperti itu. Bahkan sebelum ini, kita ngomongin sebelum ada corona dan lain-lain ini ya, pulsa 5.000 aja orang suruh nge-share status Facebook dan lain-lain itu ada banyak itu, bahkan bisa sampai ribuan. Hanya modal misal 100.000 pulsa 5.000-an itu loh. Itu kosnya cuma segitu, apalagi yang kosnya gede gitu loh. Bahkan cuma ada hadiah 200.000 suruh ngupload foto anak sama data diri kakak, KTP aja orang mau gitu loh. Padahal yang ikut berapa ratus orang gitu loh, cuman dapat 200.000 platnya, dan mereka untung dapat data sebegitu banyaknya gitu loh. Buat saya ya sangat-sangat besar potensinya buat mereka bagi-bagi giveaway gitu. Kalau nggak suka atas dasar wah mereka sirik, ria, bagi-bagi uang, itu sebenarnya jauh dari dunia orang yang paham tentang dunia marketing ya, sebenarnya seperti itu. Tapi di sisi lain sih sebenarnya kalau kita di luar ngomongin ini sih, sebenarnya saya cuman kurang tidak suka lah dengan statementnya di video yang itu di menit ke 8 detik ke 40 lah, bahwa ngata-ngatain orang masuk penjara atau apa gitu. Saya kurang tahu, teman-teman bisa lihat aja di menit ke 8 detik ke 40. Nah buat saya sebenarnya kalau ngomongin ke ranah itu kan hubungannya udah ranah hukum ya, ibaratnya ya gak semua yang ngata-ngatain orang sebenarnya juga masuk penjara juga sebenarnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pakai dengan teori itu ya jadi kayak kita biarin orang untuk
nggak boleh berekspresi lah, kurang lebih seperti itu kan. Kalau masalah nanti bener salahnya kan ketika dia nggak bisa menunjukkan buktinya itu kan, nah itu kan baru nanti ada hukum di situ kan, kurang lebih seperti itu. Terus juga sebenarnya jeleknya dari strategi giveaway dan seperti itu tuh sebenarnya seperti ini. Jika circle kita itu banyak yang ikut, timeline kita tuh akan di spamming updatean status seperti itu ya. Itu kan sebenarnya di sisi lain dampak buruknya membuat orang yang jengah itu makin banyak ya. Mungkin jengahnya bukan karena nggak suka sama campaign itu, tapi karena triggernya itu karena spamming di timeline yang begitu banyak, jadinya dia sebel. Dampak buruknya itu seperti itu sebenarnya dari model giveaway fallback seperti itulah, dampak jeleknya seperti itu. Juga kalau saya sih, yang masnya itu kan juga bilang kan di menit keberapa saya lupa itu kan, banyak yang ngepost itu. Nah sebenarnya itu kan indikasi bahwa mungkin circle-nya dia banyak yang ikut-ikutan itu gitu loh. Ya nggak salah sebenarnya, cuman lebih ke personalnya jadi terganggu kan. Nah, dampaknya jadi seperti itu. Terus juga kalau saya mau saya cakap sebenarnya sih, saya nggak tahu ya secara hukum itu sebenarnya benar atau enggak itu loh, kalau ada masalah seperti itu terus dalam tanda kutip menciduk orangnya sendiri, terus diinterogasi seperti itu, terus dijadikan konten seperti itu. Nah itu sebenarnya melanggar hukum atau enggak itu juga saya nggak tahu sih. Saya sih cuman agak enggak etis sebenarnya gitu. Kalau misal tanpa direkod sebenarnya masih agak enggak masalah ya, atau direkodnya itu di kantor polisi karena yang nyiduk mungkin polisinya atau gimana. Nah itu mungkin bisa lebih gimana ya, kayaknya secara tata aturan mungkin bisa agak lebih benar gitu. Tapi kalau tahu-tahu nyiduk orang seperti sendiri kan, kalau saya cuma takutnya wah nanti kalau orang-orang yang punya duit banyak bisa ngelakuin seperti itu kan, sebenarnya juga hal yang kurang etis juga ya. Tapi saya nggak tahu itu dari segi hukum seperti itu boleh apa enggak gitu. Kalaupun boleh ya udah, tapi kalau enggak sih buat saya jadi agak ganjel aja sih gitu. Tapi ya perkara mungkin dia tidak suka terus protes atau melakukan tindakan lapor polisi atau apa sebenarnya itu kan hak personal juga ya, yang merasa dirugikan itulah seperti itu. Ya buat teman-teman sih mending ikutin arus aja lah. Kalau emang nggak suka ya di mute atau mungkin nggak usah ikut-ikutan gitu. Maksudnya zaman dimana orang bisa ngelaporin karena tindakan tidak menyenangkan atau gimana lah, apalagi yang hubungannya dengan UU ITE seperti itu kan, sebenarnya sangat-sangat tidak mengenakan gitu loh ibaratnya. Apalagi masih ikut orang bisa seperti itu kan. Di masnya itu kan juga bahkan kantornya juga ditelepon kan begitu kan. Buat saya itu sebenarnya juga agak horor juga kalau saya seperti itu. Nah, khusus apalagi yang belum lama ini kan, sebulan ini kan yang di Pulau Dewata itu kan, yang band-band itu kan istrinya juga langsung ngontak ke kantornya kan, tuh pas kasus apa itu kemarin itu kan juga buat saya juga horor juga ya. Nggak salah juga sebenarnya misalnya mengkonfirmasi ke itu, tapi kan langsung dampaknya ke kita kan. Kalau teman-teman nggak hati-hati melakukan statement langsung tahu-tahu dipecat gitu kan juga ya. Kalau masih pengen pengen aman, pengen nyaman, ya wis lah dijamin aja lah, itu nggak usah terlalu
mikirin orang gitu loh ibaratnya. Wis mereka mau gimana gimana ya udah, kalau kita nggak suka ya nggak usah ditonton ya. Menurut saya cuman itu aja sih. Dan ini sebenarnya juga di sisi lain itu tadi metode juga sih, nggak heran nantinya akan banyak giveaway dan lain-lain ya. Kalau orang yang nggak mau bakar duit sih emang maksudnya mungkin sesama YouTuber atau apa yang mereka nggak mau bakar duitnya itu ya nganggap uang seperti itu sia-sia atau apa ya. Tapi kalau melihat dari sisi lain itu tadi, modal 1M dapat 1 juta subscriber aja sebenarnya udah murah banget itu. Satu orang sama dengan cuman 1000 perak gitu loh buat dapat subscriber gitu loh. Apalagi kalau syaratnya emang harus sampai nyalain lonceng dan lain-lain, dan orang juga nggak ngerasa dirugikan, cuman follow nyalain lonceng itu aja bukan hal yang merasa effortnya gede gitu loh. Mungkin segitu aja podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang jelas sih tetap ini yang cuan juga mungkin masih Raffi Ahmad sih, karena juga videonya yang membahas ini kan yang beberapa jam lalu kan udah hampir 1 juta orang lebih ya. Tapi saya tambahin lagi sebenarnya ini di sisi lain sih sebenarnya dampak yang mereka alami sih ketika nge-search keyword Raffi Ahmad terus spasi itu kan sekarang langsung muncul penipuan dan lain-lain. Sebenarnya suges keyword itu kan tercipta karena ada ratusan IP yang mengakses kata kunci itu di query Google ya, atau di query YouTube ya, sehingga memunculkan itu. Nah, itu pun juga sebenarnya bukan karena menipunya atau apa, tapi karena ingin mencari konten itu. Nah, keywordnya kan cuman Raffi Ahmadnya sama kasusnya itu. Nah, misal kasusnya ini kan dianggap penipuan kan, jadi kan mungkin orang tinggal ngetiknya ya tinggal Raffi Ahmad penipu, Raffi Ahmad penipuan. Nah, dampak buruknya kan sebenarnya yang dialami oleh mereka kan jadi keluar itu ya, kalau orang ngeset ya berimbasnya jadi seolah-olah orang ngeset itu karena itu gitu loh. Belum lagi nih kayaknya beberapa jam setelah ini kan juga sepertinya kayak Pak Yobong juga belum upload video ya. Jadi yang cuan ya masih tetap Raffi Ahmadnya sih, dengan videonya yang bertambah karena video ini yang instan gitu. Oke teman, itu dulu, semoga bermanfaat pagi siang sore buat teman-teman semuanya. Salam olahraga.